Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari di dalam Tuhan. Hari ini, Senin 18 November 2024. Saya Pendeta Daniel Sakarias mengajak kita semua untuk mendengarkan renungan harian 4M yang dikeluarkan oleh Sinode GKU. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dalam karunia-Mu yang besar, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berseru memanggil nama-Mu yang kudus, ya Allah, di dalam Kristus Yesus. Berikan kami rasa haus akan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu mengenyangkan kami, menginspirasi kami, dan mendorong kami untuk hidup berkenan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini, Kasih yang tidak berkurang, dengan bacaan dari 1 Samuel 1 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Sekarang mari kita memasuki tahap merenungkan arti firman Tuhan dengan cara menjawab beberapa pertanyaan berikut ini seputar 1 Samuel 1 ayat 4-5. Pertanyaan yang pertama, apa arti tindakan Elkana memberi bagian istimewa kepada Hana? Saudara, tindakan Elkana memberi bagian istimewa kepada Hana pada ayat yang kelima adalah simbol kasihnya yang tulus. Dalam budaya saat itu, pembagian persembahan mencerminkan posisi dan penghormatan seseorang di dalam keluarga. Meski Hana mandul, Elkana tetap menunjukkan kasihnya dengan memberi perhatian lebih, seolah mengatakan bahwa nilai Hana tidak tergantung pada kemampuannya melahirkan anak. Pertanyaan kedua, mengapa teks kita ini mencatat bahwa Tuhan menutup kandungan Hana? Saudara, pernyataan bahwa Tuhan menutup kandungan Hana di ayat yang kelima mengingatkan kita semua bahwa segala sesuatu terjadi di bawah kedaulatan Allah. Situasi sulit yang dialami Hana bukanlah tanpa maksud. Dalam keseluruhan cerita, hal ini justru mempersiapkan jalan bagi kelahiran Samuel, seorang pemimpin besar Israel. Ini mengajarkan kita semua bahwa Tuhan seringkali bekerja melalui pergumulan untuk menggenapi rencananya. Pertanyaan ketiga, bagaimana kasih Elkana mencerminkan kasih Allah kepada manusia? Saudara, kasih Elkana kepada Hana tidak dipengaruhi oleh kekurangannya. Demikian pula kasih Allah kepada kita tidak bergantung pada apa yang bisa kita lakukan atau berikan. Allah mengasihi kita tanpa syarat, meskipun kita sering merasa tidak layak atau tidak cukup baik. Elkana menjadi gambaran kecil dari kasih Allah yang besar dan tak berubah. Pertanyaan yang keempat, lalu apa relevansi tema ini dengan kehidupan modern? Saudara, di dunia yang sering menilai orang berdasarkan keberhasilan, status, atau kontribusinya, ayat ini mengingatkan kita semua bahwa kasih sejati tidak ditentukan oleh hal-hal tersebut. Kasih yang tidak berkurang adalah panggilan bagi kita untuk melihat nilai sejati dari seseorang, sebagaimana Allah melihat kita melampaui kelemahan atau kekurangan mereka. Saudara, dalam kehidupan, seringkali kasih kita diuji oleh keadaan. Kita cenderung mengasihi orang lain ketika mereka memenuhi harapan kita atau ketika keadaan berjalan baik. Namun, dalam kisah Elkana dan Hana, kita melihat sebuah kisah yang berbeda.
kasih yang tak berkurang. Elkana adalah seorang pria yang mengasihi Hana meskipun ia mandul. Dalam budaya saat itu, kemandulan dianggap sebagai aib besar. Bahkan kondisi ini sering menjadi alasan seseorang dapat dipandang rendah atau bahkan ditinggalkan. Namun Elkana tidak membiarkan keadaan Hana mempengaruhi kasihnya. Ayat 5 menunjukkan bahwa Elkana memberikan bagian persembahan yang istimewa kepada Hana karena ia mengasihinya dengan tulus. Kasih Elkana tidak didasarkan pada apa yang Hana bisa berikan, tetapi pada siapa Hana sebagai istrinya. Saudara, Elkana menjadi gambaran kasih Allah kepada kita. Dalam keadaan apapun, kasih Allah tidak pernah berkurang. Mungkin kita merasa tidak cukup baik, gagal memenuhi standar, atau berada dalam situasi yang sulit dan rumit. Namun, Tuhan tetap mengasihi kita tanpa syarat. Sebagaimana Elkana yang tetap mengasihi Hana di tengah penderitaannya, Tuhan juga memandang kita dengan kasih dan tidak membiarkan keadaan kita mendefinisikan nilai diri kita di hadapannya. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan. Dalam kasih Elkana ada potensi konflik. Penina, istri lainnya, memiliki anak, dan ketegangan dalam keluarga poligami ini menjadi sebuah tantangan. Situasi ini mengajarkan bahwa kasih sejati seringkali harus diperjuangkan, bukan hanya dalam tindakan, tetapi juga dalam hati. Kasih Elkana kepada Hana menjadi teladan untuk tetap menunjukkan perhatian dan pengharapan di tengah dinamika keluarga yang kompleks. Dari kisah ini, saudara, kita belajar untuk menerapkan kasih yang tak berkurang dalam hidup kita. Pertama, kita belajar mengasihi tanpa syarat. Sebagaimana Elkana kepada Hana, kasih kita kepada orang lain tidak seharusnya bergantung pada keadaan mereka atau pada apa yang mereka miliki. Yang kedua, kita belajar bersikap empati dan mendukung. Ketika orang-orang di sekitar kita sedang menghadapi pergumulan, kasih kita bisa menjadi saluran penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Yang ketiga, kita belajar mengandalkan kasih Tuhan. Ketika kasih kita terasa lemah, kita bisa belajar dari kasih Allah yang sempurna dan memohonnya untuk menguatkan kita. Hari ini, renungkanlah. Adakah orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kasih yang tidak tergoyahkan? Seperti Elkana kepada Hana, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih yang tidak bergantung pada kondisi, melainkan kasih yang lahir dari hati yang penuh dengan karunia Tuhan. Kasih yang tidak berkurang adalah panggilan kita, dan ini hanya mungkin jika kita mengandalkan kasih Allah yang tidak pernah berubah dan tidak pernah berkurang. Mari kita mengasihi seperti Allah mengasihi, dengan tulus, dengan sepenuh hati, dan tanpa syarat. Apa aplikasi dari pengajaran tadi buat kita selaku pribadi dan selaku jemaat? Yang pertama, marilah kita terus belajar mengasihi tanpa syarat. Dan yang kedua, mari kita belajar untuk tetap mengasihi sekalipun kita sedang berada di dalam tekanan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, jadikanlah diri kami menjadi orang-orang yang memiliki kasih yang tidak berkurang kepada sesama. Sertai dan berkati kami dalam berbagai keadaan yang sedang kami jalani.
Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kami semua seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua.